Mbak Sani, Bang Asur udah masuk, Masnya belum ya? Belum OTW. dibuka iya. aja dulu Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, para sobat sesama, sebut saja Mawar. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan untuk Zoom kita, karena minggu depan sudah masuk di libur Lebaran. Jadi dipantengin terus ya untuk yang sampai sore nanti. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang patah hati dari kasusnya Mbak Ike. Ya teman-teman, sambil nunggu Bang Aswar join. Halo Mbak Ike. Mbak Ike, halo. Oh, tadi suaranya Mbak Sani tadi hilang Ya. sebentar. Oh iya. Ya tadi nyapa sebentar Mbak Ike sambil ngasih tahu mungkin kemungkinan besar minggu depan kita libur dulu ya, karena libur Lebaran ya, karena mepet ke tanggal Lebaran hari Rabunya ya. Iya betul. Jadi kasus patah hati kita selesaikan di hari ini supaya tidak Tidak patah. supaya tidak penasaran nunggu seminggu lagi libur kita kan Mbak Ike. Iya betul. Tapi by the way teman-teman, ini ada kemungkinan nanti habis Lebaran kita lanjutkan untuk kasus patah hati, tapi nanti narasumbernya ganti mungkin ya. Ini kan Ya. karena belum dapat narasumber, jadi saya maju aja gitu ya. Karena Gitu. mewakili sebenarnya Mbak Ike ya, nature-nya kan Iya. sama ya. Iya, Mewakili. nature-nya sama. Gitu aja. Jadi Halo kita Bang mengambil Aswar. Halo Bang Aswar. Mbak Sore. Sani. Ya. Masih Merinding kuat ya? puasanya Bang? Ya, Puasanya masih kuat Bang? kuat ini sudah benar setelannya soalnya. Jomblo aja kuat gitu ya Bang ya. Iya, Jomblo. apalagi Jomblonya masih kuat? jangan bawa jomblo dong. Santai Bang, kita temenin. Bang, kita kan mau bahas lanjutan kemarin tuh yang tentang patah hati. Karena minggu depan kemungkinan kita libur, jadi kita tuntaskan di hari ini pembahasan kasusnya sampai kita menemukan makna baru dari kasus patah hati ini ya Bang. Indir ya. Oke. Buat kita semua Bang, ini juga nyindir diri sendiri gitu. Jaga baik. Oke, kita bahas patah hati gitu ya. Buka Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Sebenarnya apa tuh namanya ya? Sebelum kita ngomong patah hati itu ada benar apa enggak sih? Kayak gitu dulu kan mestinya kan. Hati itu ada benaran apa enggak gitu. Itu kan yang harus diselesaikan dulu gitu kan. Jangan-jangan tuh hati itu hanya semacam efek, semacam kita misalnya jatuhin batu di meja, lalu muncul bunyi gitu kan. Jadi bunyi itu kan sebenarnya ya bukan objek gitu kan, dia adalah efek samping dari benturan dua benda yang punya massa gitu kan. Atau jangan-jangan tuh kalau patah kan berarti dia benda padat itu hati itu. Ya, ada. Yang ini kita telusuri dulu ya. Patah hati gitu. Nah, pertama hati itu apa dulu? Dia benar ada atau enggak? Dia objek apa tuh? Dia sebagai objek materi kah? Objek matematis? Atau objek rohani kan?
Kita selesaikan dulu nih. Lalu patah itu berarti kan materi ini. Kalau objek matematis nggak mungkin patah, karena itu kan abstrak. Ya kan? Tapi jadi kita tentukan dulu nih. Kalau saya bahwa hati itu adalah objek rohani gitu ya. Dia semacam organ yang sifatnya rohani gitu. Organ spiritual gitu ya. Dan itu termasuk yang nyata, organ yang nyata gitu. Meskipun tidak tampak, ya nyata tapi tak tampak. Nah, setelah kita akui bahwa dia nyata ada, barulah kita bisa urus itu, ya kan? Dia bukan objek materi, bukan juga objek matematis gitu ya. Dia objek rohani gitu, yang nyata tapi tak tampak. Dari situ kemudian kita berarti bisa memahami bahwa hati itu adalah kesadaran diri gitu. Kesadaran diri. Kalau di agama kan kalau hati ini bagus, maka semua yang lain, pikiran, perbuatan itu jadi bagus. Ya kan? Masalahnya kan kita tidak pernah masuk ke sekolah untuk mempelajari hati ini kan, organ hati ini. Tuh, jadi paling tidak kita ketemu kesimpulan dulu. Hati adalah organ yang bersifat rohani, yang nyata tapi tak tampak. Bahasa lainnya adalah kesadaran akan diri gitu ya. Kesadaran akan diri. Dari situ kemudian, kalau hati itu adalah sebuah organ rohani, mestinya dia punya struktur anatomis kan. Setelah kita pastikan ada, kita lanjutkan lagi penelitian itu, struktur anatomisnya seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, situlah kita kemudian mengukurnya dengan ya Hawking dengan LOC. Ya kan? Hawking dengan LOC, kalau di agama itu dengan tingkatan-tingkatan nafs dan sebagainya gitu. Jadi struktur anatomisnya kan. Lalu kemudian yang gampang patah itu berarti struktur anatomis yang level berapa ya? Atau udah sekali patah? Sebenarnya bukan patah ya. Hati itu hanya dia menderita gitu. Menderita atau mungkin sakit gitu ya. Sakit hati gitu. Nah, kita bikin dulu struktur anatomisnya gitu ya. Baru kita lihat pada tingkatan pada tahapan apa hati itu mudah sakit gitu kan. Kita mesti tahu begitu dulu. Di dalam ilmu perhatian, dalam ilmu hati, ilmu kesadaran diri, hati atau nafs. Nafs itu nafs itu berarti dia tingkatan perkembangan hati itu, ya. Tingkatan evolusi dari hati. Mungkin mirip misalnya gini. Benih gitu kan. Benih kalau ditanam jadi apa tuh? Jadi tunas. Kita pakai yang padi aja itu padi, benih padi gitu kan. Dari benih jadi bibit. Terus itu jadi apa? Jadi nafsu itu adalah tahapan perkembangan dari hati gitu kan. Dari struktur hati gitu ya.
harus bikin definisi sendiri nih. Nafs adalah tahapan perkembangan dari struktur anatomis misalnya ya, hati itu. Jadi dia sudah kan tumbuh dia, ya kan? Tumbuh. Kehidupan hati itu organis dia, ya. Organis. Contoh yang bagus itu adalah biji. Ketika jadi batang, bijinya hilang gitu. Dia menjadi struktur baru, dia menjadi nafs yang baru gitu kan. Jadi bisa dibilang batang adalah biji yang sama di waktu yang berbeda gitu. Jadi dalam hal ini biji sudah larut di dalam batang. Jadi hati kurang lebih semacam itu. Kalau kita mau lihat perkembangan. Tapi ini berusaha saya develop sendiri gitu ya. Berusaha saya terangkan sendiri. Gitu. Jadi nafsu itu adalah tahap perkembangan ya. Tahap pertumbuhan perkembangan dari struktur anatomis hati. Ya kan? Jadi jangan sampai kita melihatnya justru seperti seperti organ tubuh kita gitu, bukan, dia tidak banyak gitu, hanya satu, benihnya itu hanya satu, tetapi dia bisa mengalami evolusi menjadi bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk tertentu pada tahapan tertentu dengan fungsi tertentu gitu. Itulah nafs saya kira ya. Nafs. Apa mirip-mirip kayak memori gitu, Bang? Oh, lain. Memori itu adalah, itu kan neuro ya. Neuro. Jadi ini kesadaran diri kita gitu. Diri kita. Ini kan nafs ya, nafs namanya. Tingkatan progresif ya. Tingkatan perkembangan benih hati itu gitu kan. Jadi hati itu bukan organ fisik, bukan juga neuro gitu. Dia adalah organ spiritual gitu kan. Kan mestinya begitu. Tapi memang saya melihat dalam literatur itu kacau gitu. Hati itu dianggap sebagai neuro, bagian otak ini. Padahal kalau semacam itu berarti hati itu sebenarnya relatif, tidak ada. Dia adalah sebutan lain saja dari organ, ya kan? Kalau begitu maka tidak ada kehidupan spiritual. Karena yang hidup itu kan mestinya organ itu kan. Organ yang kita sebut hati itu. Ya kan? Jadi ini istilah baru yang saya coba definisikan sendiri gitu. Karena tidak mungkin kita mampu melahirkan spiritual science kalau objeknya itu tidak nyata gitu kan. Objeknya belum kita definisikan gitu. Ini hasil hasil baku hantam, baku tengkar gitu dengan teman gitu. Karena waktu itu dia nyarankan saya, sebenarnya kajian kesadaran ini cukup masuk filsafat. Dia bilang begitu gitu. Saya bantah. Kamu tahu filsafat itu apa? Filsafat itu objek matematis gitu, objek metafisis. Hati itu bukan objek matematis gitu. Dia objek spiritual yang nyata, tapi tak tampak. Dia nggak percaya. Ya memang kamu tidak mempelajari itu gitu. Kamu mempelajari dunia yang tampak. Ya kan? Tapi jangan kritik saya ketika saya menggunakan istilah spiritual science, karena saya punya objek material
yang disebut hati itu gitu. Nah, sampai sekarang sama teman saya itu masih baku hantam gitu ya. Bagaimana membuktikan objek itu ada? Saya bilang objek namanya objek rohani, objek spiritual itu tidak bisa dibuktikan. Karena pembuktian itu terkait dengan objek yang tampak. Objek spiritual itu hanya bisa dikonfirmasi, kamu punya hati apa enggak? Gitu kan? Kamu mengalami perkembangan diri tidak? Nah, kalau mengalami perkembangan diri, itulah yang disebut tumbuhnya objek hati itu, gitu kan. Ya ini harus. Bentar, saya jadi malah jadi penasaran. Jadi sebenarnya kayak case patah hati atau apapun ya, kayak grieving, kan patah hati merupakan salah satu kesedihan, grief gitu ya. Okay. Ya, grief itu kan banyak banget modelnya. Nah, sebetulnya itu adalah fenomena spiritual yang nggak jelas gitu. Maksudnya gini, nggak jelas. Maksud saya nggak jelas tuh gini. Tadinya tuh saya berpikir begini Bang, kayaknya kayak grieving, terus kemudian patah hati apa segala macam itu adalah sebuah sensor yang ditangkap oleh otak. Kan ada otak yang tadi Abang sempat bilang kan, kemudian otak itu ada yang memproduksi emosi kan, dihasilkan oleh emosi kan, amigdala kalau salah. Otak emosional gitu ya. Iya, terus kemudian dari otak itu akhirnya kayak memberikan, saya bukan orang kesehatan yang nggak terlalu paham, memberikan sinyal-sinyal kepada tubuh, yang bagian tubuh itu yang nggak tahu bagaimana, yang mengkondisikan jantung mungkin deg-degan atau gimana, dan itu rasa sakit itu benar-benar gitu bisa dirasain, benar-benar. Makanya kenapa ada istilah kayak patah hati, karena rasanya kan patah kan sakit gitu ya. Patah kan sakit yang benar-benar kerasanya itu kayak ngenes gitu, yang sakit, benar-benar sakit. Jadi saya tuh tadinya mikirnya ini kayak sebuah proses, memang sebuah proses di dalam tubuh manusia, karena ke-trigger oleh sesuatu, ke-triggernya ya entah mungkin tadi yang mungkin di PHP lah, apalah gitu loh. Tapi kalau dari penjabaran Abang, saya jadi kayak punya sebuah ini sendiri, sebetulnya kayak case patah hati, grieving atau apa, itu sesuatu mungkin kalau bahasanya Abang kayak spiritual science yang wujudnya tuh nggak ada gitu loh, tidak seperti yang saya pikirkan tadi, gitu nggak sih Bang? Iya betul. Jadi gini, saya terangkan dulu ya. Kalau pakai asumsi tadi, pakai asumsi yang pertama, berarti hati itu hanya efek samping dari neuron gitu kan. Itulah yang disebut dengan pandangan materialistik. Jadi kalau sakit hati itu, grief, itu berarti efek samping dari neuron gitu kan. Berarti nggak ada spiritual di situ. Murni neuroscience gitu. Ya kan, murni neuroscience. Karena sains itu kan mesti ada objeknya gitu kan. Mesti ada objeknya. Nah, kalau semacam itu definisinya, tidak perlu kita sebut spiritual. Kita sebut saja neuroscience gitu. Artinya, pencerahan itu adalah efek samping dari kerja neuro gitu kan. Efek samping, pencerahan itu adalah kerja neuron. Kimiawi gitu kan. Tidak perlu tuh ada kitab suci. Cukup tembak saja listrik, misalnya, cukup suntik saja zat kimia, kita mengalami pencerahan gitu. Nggak perlu meditasi. Nggak perlu. Jadi ini, ya kita mau mewakili pandangan yang mana gitu ya. Mau mewakili neuroscience atau mewakili spiritual science. Saya sejak awal dari dulu, ini spiritual science. Kenapa? Hati adalah organ yang nyata tapi tak tampak. Dia adalah organ rohani gitu. Artinya rohani itu punya
dia ada. Selain bagaimana adanya organ fisik gitu kan. Bahkan keberadaan organ ini tidak tergantung pada keberadaan organ fisik. Tetapi organ ini itu membutuhkan fisik, membutuhkan otak, biar menjadi sebuah model perilaku kan. Itu hasil abstraksi saya kan, mikir. Saya jadi ingat gitu, baku hantam saya dengan teman dokter itu kan. Ya, dia memaksa saya untuk memahami hati itu hanya efek samping dari kerja neuron gitu. Hanya efek samping dari proses materi. Ya, itu pandangan neurosains. Oke. Tapi saya ini orang tarekat. Kita itu melihat hati itu sebagai organ yang nyata, spiritual. Akhirnya kan dia bilang buktikan kalau itu nyata. Oh, hati itu bukan perkara yang bisa dibuktikan. Karena definisinya nyata tapi tak tampak. Itu kan sama saja saya bilang bahwa kamu tidak punya intelijensi, tapi kamu hanya punya otak. Ya kan? Kamu hanya punya. Jadi dianggap intelijensi itu adalah itu hanya efek samping dari otak gitu. Itu berarti tidak ada main, tidak ada kesadaran gitu kan. Ya tetap saja karena dia ilmuwan itu, ya sudah saya juga ilmuwan ini gitu, mau apain gitu. Ambil saya guyonin dikit, kita ketemu di akhirat nanti ya. Kita ketemu di akhirat ya, saya gituin gitu. Jangan bawa akhirat dong, gitu. Ini kan diskusi ilmiah gitu ya. Iya, berarti kamu percaya ada akhirat kan sebenarnya. Jadi ini penting sekali kita yang yang sehari-hari mendialogkan spiritualitas itu, tetapi betapa malangnya kita setiap hari kita omongin ternyata organnya nggak ada gitu kan, hanya spekulasi filsafat. Saya nggak mau spekulasi filsafat, saya tahu itu, saya tahu gitu. Justru nanti dari hati itulah, dari benih hati itulah muncul, karena hati itu katakan benih ya, benih rohani gitu. Lalu dia berinteraksi dengan otak, berinteraksi dengan materi. Hasil interaksi antara hati dengan otak, dengan materi, muncullah nafs. Dengan berbagai macam tingkatan, ya toh? Ya saya punya definisi semacam itu, dan itu memang nggak ada di Google gitu. Itu hasil baku hantam aja gitu kan. Hasil baku hantam. Saya mencoba mengabstraksikan biar bahwa tidak dianggap hati ini efek samping dari materi gitu. Memang ada interaksi antara hati, otak dengan tubuh, tetapi itu melahirkan nafs. Nah, nafs inilah yang mudah patah. Ya toh? Nafs amarah, itu gampang sekali tersinggung gitu. Dengar orang kentut, ya bisa marah tuh. Nafs. Ini tahapan perkembangan gitu kan. Nafs lawama, itu gampang sekali menjudge orang gitu kan. Karakternya begitu. Nanti tumbuh lagi sampai kemudian nafs yang definitif. Nafs itu berarti kualitas hati yang sudah berinteraksi dengan otak dan lingkungan kan gitu. Ya itu makanya saya sebut spiritual science karena saya punya definisi gitu. Ya, saya tidak mau bahwa hati itu adalah suasana hati itu efek samping dari kimiawi. Itu saya berarti materialis. Saya tidak perlu sholat, saya tidak perlu macam-macam, saya tidak perlu beragama. Kenapa? Saya cukup ke laboratorium, saya cukup ke apotik gitu kan, dan saya dapat surga. Saya dapat surga kan akhirnya. Emang itu kan udah begitu kita diajarkan sama guru kita di pondok, ya kan? Jadi surga itu nggak bisa dia beli di apotik gitu, karena kita punya epistemologis ilmu gitu kan. Jadi ini ya ke teman-teman ya yang yang biasa dengan
atau mengatakan diri murid spiritual gitu, tolong definisikan dulu hati itu ada apa enggak gitu kan. Nafsi itu apa gitu ya. Nafsi itu adalah interaksi antara hati dengan benih. Interaksi antara benih dalam hati kita, benih spirit itu dengan otak dan lingkungan ini, ya tuh. Ya, seperti itu kira-kira ya. Kalau tidak begitu kita ngambang, omong kosong saja ngomong spiritual, omong kosong, nggak ada objeknya gitu kan. Halusinasi kita itu, halusinasi. Kalau tidak nampak, disebut sains bisa, karena sains itu kan mengamati pola-pola di alam semesta. Ya, ada. Sains itu kan lebih pada mengelola objek itu kan, pola-pola objek itu kan. Nah, ini saya enggak ini ya, apa namanya? Ada lagi Saudar Kolbu Hulfat, itu saya bukan mengingkari, tapi saya tidak akan bawa istilah-istilah ini kan politik istilah kan sebenarnya. Saya akan tetap dengan hasil apa namanya, hasil definisi saya gitu, untuk memastikan bahwa spiritual science itu dia punya objek material yang diteliti gitu kan. Silakan saya dikembangkan istilah Saudar Kolbu itu, silakan saya, tapi saya tidak mau masuk ke situ gitu. Saya hanya ingin mendudukkan gitu ya, bahwa spiritual science itu punya objek material yang disebut hati gitu. Kalau enggak ada itu kan, ya untuk apa menyebut yang itu kan, yang tadi itu, toh enggak ada kan, itu hanya spekulasi metafisis. Objek matematis berarti. Objek matematis. Itu poin penting gitu ya. Ini mau buat ilmuwan sendiri gitu, spiritual science saya akan kembangkan. Ya kan? Yang menarik ini pertanyaan Pak Iwan, kalau tidak tampak, apakah bisa disebut sains? Ya bisa. Listrik itu tidak tampak. Tapi fenomena medannya itu ada. Kita kelola saja medannya kan. Medan hati itu. Ya kan? Medan hati. Dia punya feel. Dia punya feel. Dan hati itu tumbuh. Dia tumbuh sebagai hasil antara hati dengan otak, dengan lingkungan, itu menghasilkan nafs. Jadi kalau yang konsumsinya adalah dominan materi, hati tidak dikasih informasi berupa wahyu, kebenaran, maka yang tumbuh adalah nafs yang kurang gizi spiritualnya. Ya kan? Nafs yang kurang gizi spiritualnya. Mungkin nafs semacam itu yang gampang patah kalau diblokir. Mungkin loh ini, mungkin. Mungkin loh ini kan ya, kita meneliti gitu kan. Kita kan biasanya pengembangan diri itu ikut-ikutan istilah, kita nggak berpikir. Ini kita berpikir gitu kan. Mungkin hati yang semacam itu yang ambiar gitu ya. Kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu. Kalau hati coba kita lihat gitu medannya kan. Kalau hati yang kuat, informasi wahyunya, kebenarannya tercukupi, ya, melimpah, saya kira akan beda itu ketika mengalami peristiwa-peristiwa yang disebut Hawking sebagai life crisis gitu kan. Nah, itulah sains yang kita kelola, itu adalah informasi yang bisa mempercepat, memberikan kualitas nafs yang terbaik. Tahan diblokir tuh tinggal mesen doang gitu kan, sambil istighfar terus kembali cerah gitu kan.
kita butuh, ya saya punya kepentingan itu gitu ya, karena ya saya udah berapa tahun tuh ya, 2004 sampai 2000 berapa? 18 tahun mempelajari, 18 tahun itu belajar tentang spiritualitas. Saya pelajari secara keilmuan gitu. Jadi saya harus menyajikan gitu ya. Saya harus bahwa ini organnya gitu. Seperti itu. Jadi yang harus kita kelola adalah informasi yang bermuatan wahyu atau kebenaran. Nah, itu kan kita harus teliti itu, ya toh? Kita harus teliti. Ah, itulah bidang kajian spiritual science di PCI. Lagi di mapping sih. Lagi di mapping gitu ya. Ya bisa bikin ilmu gitu kan. Diblokir nggak ngaruh. Iya, karena paketnya habis gitu ya. Jadi nggak tahu gitu. Ngaruh juga kali ya. Paling nggak kayak gempa bumi doang gitu. Saya sih kalau diblokir itu ketombenya banyak gitu. Itu aja gitu. Cirinya kalau diblokir gitu ya. Ketombenya banyak gara-gara gini doang gitu ya. Ya. Jadi ini sains spiritual itu membutuhkan informasi yang akan kebenaran gitu. Disitulah kita butuh wahyu, saya kira. Disitulah pentingnya wahyu. Kalau enggak, ya enggak untuk apa gitu kan. Saya kalau diblokir tuh ya guncang doang sih gitu kan. Guncang doang biasa kan, namanya juga interaksi itu kan mesti ada ledakan kan. Ya kalau nggak ledakan kan apa namanya tuh mati rasa kan. Ya tetap aja guncang tapi tidak patah gitu kan. Tapi paling langsung ziarah gitu, nangis di kuburannya gurunya. Ya itu faktanya begitu kan. Tapi setelah itu kan sembuh lagi. Sembuh lagi. Ya sembuh. Sembuhnya itu bukan karena menemukan gantinya, enggak. Sembuhnya itu karena ketemu informasi kebenaran gitu. Ya ibaratnya itu gini loh, rotan gitu ya. Hanya melengkung tapi tidak patah gitu kan. Ya kalau diblokir itu melengkung tuh. Tapi tidak patah gitu kan. Ya dia melengkung saja tapi tidak patah gitu ya. Iya manusiawi banget tapi tidak terjebak. Itulah hati gitu kan. Kata Nabi kalau hatinya baik, insya Allah yang lain itu baik gitu. Tapi ini jangan coba-coba kita menerjemahkan itu adalah organ gitu ya. Kalau organ maka surga kita itu di apotik gitu. Surga kita di apotik gitu ya. Ya ini ya di PCI itu begitu gitu. Saya pelajari 18 tahun gitu. Menyusunnya saya belajar filsafat. Oh ini bukan objek filsafat gitu. Juga bukan objek materi gitu. Tapi ini objek rohani gitu ya. Dia ada dan tak tampak. Saya kira itu dulu ya Mbak Sani. Jadi ini paling enggak mari kita dudukan dulu gitu. Hati itu apa? Dia ada apa enggak gitu. Ya kan? Dia ada apa enggak? Kenapa ada nafs? Ya kan? Nafs itu apa gitu? Kenapa istilahnya beda dengan hati misalnya? Ya ini gitu. Nafs itu adalah hati yang bersintesis dengan materi gitu ya. Makanya kalau kita lihat evolusi ini, ketika tubuhnya sudah meninggal, tidak lagi bersintesis dengan benih itu, evolusi nafsnya berakhir gitu kan. Tepatnya berapa tuh? Mardia, alhamdulillah, itulah nafs yang dipanggil masuk surga gitu. Jadi ini mestinya diberi tubuh otak itu dalam rangka cepat-cepatan ya atau menumbuhkan potensi dalam hati itu. Apa potensi dalam hati? Ya, tentu saja potensi keilahian kan. Sebuah jiwa baru. Sama halnya di dalam
uh, sebuah benih biji itu ada potensi buah, kayak ada potensi daun lengkap gitu ya. Jadi hati yang patah, hati yang luka itu adalah nafs yang overdosis nutrisi, tapi gizi spiritualnya buruk gitu kan. Nah, spiritual science itu memperhatikan gizi spiritual. Biar nafsnya itu langsung, umur 20 tahun langsung nafs mardia misalnya. Ya kan? Dengan begitu saya kira nafs mardia ini diblokir tuh malah bacain doa gitu kan. Seperti itu. Mungkin begitu dulu kali ya untuk kuliah kita sore ini. Yang penting tuh intinya enggak, nafsu bukan bahasa lain dari nafsu itu. Nafsu tingkatan. Ya, memang ada yang nafsu itu berarti kan material gitu ya, tahap material yang dominan gitu. Tapi nafsu sendiri kan kalau dalam tasawuf itu ada yang nafs amara, mulhama, ya kan, mutmainah gitu kan. Itu kan berarti kualitas sintesis antara hati dan materi gitu kan. Itulah diri gitu ya, diri kita. Saya kira itu dulu, biar paling tidak kita punya definisi bahwa hati itu ada gitu ya. Dia bukan spekulasi. Dia bukan objek materi juga, gitu ya. Dia bukan produk neuron gitu. Seperti itu. Saya kira itu dulu ya, baik ya. Siap-siap buka ini karena tidak sahur. Iya, terima kasih Bang Aswar, terima kasih. Bang Aswar. Alhamdulillah ya Mbak Ike. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita menemukan makna baru ya Mbak dari definisi hati ini ya. Ternyata ya, itu betul. Jadi nanti minggu depan diganti nggak bisa patah hati lagi nih judulnya. Jadi sore ini kita menemukan ini ya Mbak, apa istilah baru hati bambu ya, melengkung tapi tidak patah. Keren banget itu Mbak. Ya. Jadi hati yang mudah ambiar adalah nafs yang kurang gizi dari wahyu atau kebenaran. Itu ya Sani catat tadi Mbak. Sempat ya Sani catat. Iya, keren banget. Baik, mungkin sore ini kita selesaikan sampai sini dulu ya. Iya, dan saya juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena minggu depan itu kan sudah lebaran dan sesama libur dulu sampai kemudian kita ketemu lagi di minggu depannya ya Mbak Sani ya. Iya. Jadi sekitar 2 minggu lagi ya Mbak kita ketemu ya. Ya. Atas nama pengurus dan para pekerja dari Sebut Saja Mawar, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Itu aja Mbak Ike, teman-teman semua. Terima kasih. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya.